Mari untuk memulai kegiatan pendalaman kitab suci kita berdoa doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di rumah Pak Dio ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Dio. Silakan Pak. Tidak ada juga yang terlalu banyak disampaikan, yang pasti ucapan syukur kami sekeluarga sampai saat ini dalam keadaan sehat, terutama mohon doanya juga untuk kelancaran kesehatan anak-anak dan kelancaran dalam pendidikan, dan puji syukur kita semua dari Santo Rufus sampai saat ini dalam keadaan sehat baik, dan semoga yang lainnya juga. Sudah ada anak kos tadi mungkin belum siap, mereka baru pada pulang. Sebenarnya harapan bisa berkumpul dengan kita. Jadi cuma itu. Silakan Pak yang lanjutkan. Baik, terima kasih. Keluarga besar Pak Dio ini juga bersama-sama dengan kita. Kita berdoa untuk wujud doa mengenang para keluarga yang sudah dipanggil oleh Allah Bapa. Yang pertama Bapak Stefanus Simin, yang kedua Bapak Rizziria Sainon, Ibu Rizziria Sainon, yang ketiga Bapak Herculanus Tungkap, yang keempat Ibu Herlina Lina, yang kelima Bapak Frans Jakaria Suka, yang keenam Ibu Monica Nuria, yang ketujuh Bapak Bernardus Tony, yang kedelapan Bapak Piator, yang ke-9 Bapak Immanuel, dan yang ke-10 Ibu Marta Simin. Begitu juga untuk keluarga besar Pak Dio dan Bu Dio yang mungkin dilupakan karena lupa nama atau apa. Mari kita doakan bersama, semoga tenang berada di dalam kerahiman Tuhan. Begitu juga mohon kelancaran dalam pendidikan bagi anak-anak Pak Dio dan Ibu. Yang pertama Ferdinando Kasa Bungi, agar bisa belajar dengan sungguh dan memperoleh nilai dan prestasi yang baik dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Begitu juga untuk Aurelia Peneranda, yang ketiga Eligia Peneranda, semoga diberikan kelancaran dalam kuliahnya dan berprestasi. Kemudian juga mereka bertiga mohon untuk selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Begitu juga untuk keluarga Pak Dio dan Bu Dio, agar selalu diberkati, diberikan kesehatan, dan bagi seluruh umat lingkungan Santo Rufus, agar selalu penuh sukacita, diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani masa-masa pada bulan September ini, masa pancaroba atau masa di mana musim tidak tentu, kadang panas, kadang kemarau, tiba-tiba hujan, kadang lebat, dan itu juga harus memerlukan yang namanya kesehatan yang baik bagi kita semua.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa kita sudah pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat nanti, atau pada pendalaman kitab suci yang keempat ini, kita akan diajak untuk mengevaluasi diri kita, refleksi diri kita, dan mungkin dalam seminggu ke depan, kita mempunyai wujud-wujud bersama dalam keluarga-keluarga kita untuk mencintai kitab suci. Minimal kita membaca satu ayat setiap hari supaya kita dapat meresapi makna sabda dan firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian, Injil, dan juga surat-surat di Perjanjian Baru. Dalam kerangka ini gereja mengajak kita, yang pertama memang kita tahu bahwa tema Bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Karena kita menyandarkan hidup kita kepada Allah dan kita bersandar kepada Allah, dan kita memahami bahwa Allah selalu beserta kita. Pada pertemuan pertama, kita diajak atau subtemanya adalah Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Itu dari kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Dan sudah kita bersama-sama mendalami, membaca, merefleksikan, merenungkan, kita mengendapkan seminggu. Kemudian saya yakin dan percaya dengan bantuan Roh Kudus, dengan iman, doa, dan keyakinan kita dan sikap hidup kita di dalam keluarga, itu sudah membuat kita untuk mencari Tuhan yang memang harus kita cari setiap waktu, setiap saat dengan doa-doa kita. Dan dalam pertemuan yang pertama juga kita sudah membuat aksi nyata masing-masing untuk bagaimana membantu suami, istri, anak-anak, terutama di dalam keluarga, untuk terus mencari Tuhan. Dan dengan mencari Tuhan, kita mampu untuk mewujudkan kasih cinta yang luar biasa di dalam keluarga kita. Karena BKSN ini merupakan suatu bentuk cinta kita bersama, bagaimana Allah yang menjelma menjadi manusia, dialah Logos, dialah Sang Sabda, dialah Yesus Kristus, membimbing kita untuk tetap setia mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian pada pertemuan ketiga, Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Masih dikutip dalam kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Di sini kita harus dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita pasti akan dekat dengan Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Tidak mungkin kita sebagai suami istri jauh-jauhan. Pastilah kita dekat dan pasti kita mengenal. Orang yang dekat pasti kita kenal. Karena itu maksud tujuan dari pertemuan keempat itu membangun kedekatan kita dengan firman dan sabda Tuhan, dan kita mengenal firman dan sabda Tuhan. Dan aksi nyata kita bangun bersama, kita dekat dengan anak-anak kita dekat dengan istri kita terutama, karena yang sekasur, ya. Dan kita mengenal istri kita, suami kita, anak-anak kita dengan baik, karena kita harus mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan sesama yang ada di dalam rumah kita, ya istri kita, anak-anak kita, dan juga cucu-cucu kita. Dan itu merupakan suatu yang pantas dan layak. Jangan sampai kita dekat dengan orang, kita sharing dengan orang, tetapi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita tidak sharing. Karena sharing itu membuat kita dekat. Dialog itu membuat kita semakin mengenal. Walaupun kita yang melahirkan anak kita yang membesarkan anak kita, tetapi apakah kita dekat dan mengenal anak kita? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, maka kita akan menjauh. Maka itu ditekankan untuk pertemuan yang kedua. Selanjutnya pertemuan yang ketiga, Allah Sumber Harapan karena kasih setianya. Kita beralih dalam suatu kitab juga, yaitu kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Di sini kita kemarin banyak mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana membangun komunitas bersama, membangun keluarga, membangun pribadi, membangun keinginan bersama. Dan kita tahu pada masa-masa pandemi kemarin, ya, berbagai macam cara untuk menyelamatkan, terutama untuk kesehatan kita, bahkan untuk kita terhindar dari COVID. Kita menggunakan berbagai macam cara. Cara-cara tersebut adalah cara yang diberikan Tuhan
supaya kita tahu Tuhan yang menuntun kita dan kita bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita tahu hal-hal itu dari WA, dari Facebook, dari YouTube, dari medsos atau dari SMS, tetapi yang diberikan itu adalah bagaimana kita mampu bertahan dalam pandemi 2 tahun ini, terutama untuk menghadapi kesulitan kesehatan kita. Dan di situ Hosea mengajak kita untuk memahami dan merasakan kasih setia Tuhan. Mungkin ada yang menderita pandemi atau menderita COVID ya. Yang menderita pandemi kita semua. Kita sulit untuk belanja, mendapatkan bahan-bahan kebutuhan yang sungguh juga bisa melonjak karena waktu itu kalau tidak cepat pemerintah bertindak, pasti harga beras bisa melambung tinggi karena orang tidak berani jualan. Syukurlah ada beberapa orang atau sebagian orang itu yang masih mau membuka tokonya, ya kan? Dan juga syukurlah ada bantuan-bantuan dari orang-orang yang mengalirkan kasihnya melalui ya rezekinya dan sebagainya untuk membantu, ya. Dan itu hal yang luar biasa kasih Tuhan melalui tangan-tangan orang-orang baik. Maka kita harus selalu ya mencintai kebaikan. Nah itu kitab Hosea itu mengajak itu, dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu sungguh luar biasa. Kita diberi anak, diberi istri, diberi suami, diberi cucu ya pada masa pandemi. Saya ingat angka kelahiran pada masa pandemi ini meningkat ya, dan setelah pandemi anak-anak baptis itu meningkat. Makanya biasanya saya minta dokumentasinya. Nah besok juga ada pembaptisan bayi ya. Itu kan artinya pada masa pandemi ini kedekatan dengan istri itu menghasilkan produktivitas. Itulah kebaikan Allah, kasih Allah yang diwujudkan dalam buah cinta kasih kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan yang keempat ini bukanlah pertemuan terakhir. Tetapi pertemuan keempat ini adalah suatu pewartaan yang diberikan gereja kepada kita untuk mewujud nyatakan aksi kita. Aksi nyata kita terutama di keluarga kita. Sehebat apapun kita di muka bumi ini, kalau keluarga kita lalu carut marut pun percuma. Tadi ada sharing dari seorang bapak, dia bilang, keberhasilan itu kalau anak-anak itu berhasil didik baik. Percuma misalnya kita kaya raya, tetapi anak tak kemana, ya kan? Nah itu salah satu motivasi yang luar biasa, dia langsung katakan kepada saya. Dan itu memang sungguh nyata. Apalah kebahagiaan yang paling sangat dirasakan orang tua? Ya ketika anaknya baik, ya kan? Kemudian berkeluarga dengan baik, ya bekerja dengan baik, ya kan? Dan juga menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak ada orang tua itu mengharapkan anaknya lalu jahat, lalu melakukan tindakan kejahatan, lalu bangga misalnya mohon maaf anaknya di ya penjara, ya. Ada seorang bapak sampai meninggal dunia, bukan dibohongi, tidak diberitahukan kalau anaknya di penjara. Karena takut nanti justru dia ini, tetapi lalu akhirnya meninggal dalam keadaan penasaran, kemana posisi anak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan keempat adalah berjudul Allah sumber harapan karena kerahimannya. Dan doa ini selalu kita ucapkan. Semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Amin. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan itu adalah kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Ya. Biasanya saya tambahkan misalnya kalau ada orang yang meninggal dunia, ya, rest in peace, kemudian turut berduka cita, semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Karena harapan orang yang meninggal dan harapan orang keluarga yang ditinggalkan, semuanya pasti ingin baik. Tidak ada kita menginginkan orang yang meninggal itu menuju ke tempat yang tidak baik. Nah buktinya ini ada 10 keluarga dari Pak Dio dan Bu Dio, itu kita doakan. Itu kan mengharapkan orang untuk tetap berada dalam kerahiman Tuhan. Dan itu memang harus diwujud nyatakan dalam doa-doa kita setiap malam. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu.
Jadi kerajaan Allah itulah kerajaan surga. Dan hanya bisa melalui Yesus Kristus. Karena yang tahu jalan ke surga itu hanyalah Yesus Kristus. Untuk berjumpa Bapa di surga dan tinggal di dalam rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah melewati berbagai tantangan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini. Pandemi yang mulai berlalu meninggalkan banyak perubahan, di mana salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Jadi ada pandangan yang luar biasa. Ketika pandemi ini dia dekat dengan Tuhan dan dia tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Ada juga yang menjadi skeptis. Ya. Kalau tidak berobat, tidak sembuh. Ya jelas, kebaikan Tuhan itu kan berobat. Usaha. Ya kan? Untuk mendekati Tuhan itu ada beberapa cara. Caranya pakai duit. D-nya adalah doa dan firman. Lalu U-nya itu usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Nah, berobat itu usaha. Ya kan? Lalu I-nya itu iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Nah, itulah duit rohani kita itu. Makanya kita memajang salib Kristus yang ada korpusnya. Bukan kita ingin mengatakan bahwa orang Katolik itu ya kan menyiksa Yesus. Tetapi dengan lambang Yesus tersalib itu kita disadarkan bahwa setiap kali kita berdosa, saliblah yang menebus dosa kita. Makanya salib orang Katolik harus ada korpusnya dan ada tulisan indrinya. Mengapa? Itu kesepakatan. Inilah salib yang benar-benar menyalibkan Yesus Kristus. Maksudnya itu. Nah, jadi banyak yang bertanya, mengapa harus ada indrinya, ada korpus? Ya kan memang ya dalam bahasanya ini, inilah ya kan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi itu ada maknanya dalam lagi. Inilah salib yang benar-benar menyalibkan Yesus Kristus. Karena ada banyak salib. Ada salib di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus, salib penjahat. Dan itu merupakan kesaksian iman yang nyata. Bagaimana orang itu dekat dengan Tuhan. Dan pada masa pandemi ini ada yang rajin rosario, saksian Pak Jutin dia bisa berdoa, ya doa malaikat Mikael, ya kan? Kemudian doa Angelus, itu luar biasa. Pertumbuhan iman itu tidak dinyatakan dengan usia, tetapi karena kita dekat dengan Tuhan dengan doa. Ya, belum tentu misalnya orang itu berumur dia dekat dengan Tuhan. Tetapi pastilah semakin dia berumur, dia akan bertindak bijaksana. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya tidak dirasakan dalam situasi yang buruk ini. Ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam karena membiarkan semua ini terjadi. Ada yang menyalahkan Tuhan, ya. Bahkan ada yang skeptis dengan Tuhan. Ya. Bahkan ada yang mungkin, ya mohon maaf karena ada keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal. Lalu, ya, ketika dia udah rajin berdoa, rajin rosario, rajin ibadat online, kok keluarganya masih meninggal katanya kan. Nah, ini kan ibadat palsu namanya tuh. Padahal kematian itu pasti. Kapan waktunya semua orang menginginkan lambat. Tetapi kan kematian itu pasti. Dalam pertemuan keempat ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Sosok Tuhan yang penuh kerahiman dan yang berbelas kasihan tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang drastis, di tengah kehancuran sistem dalam kehidupan bersama, Tuhan tetap berjalan mendampingi umatnya melewati segala tantangan yang ada. Jadi sekarang lagi pemulihan, rasa kepercayaan diri. Masing-masing orang tetap waspada. Tetapi sekarang kita sudah mulai boleh berkumpul. Rumah-rumah ibadat sudah penuh. Dan kerinduan itu dirasakan oleh semua orang. Bagi sejumlah orang kehadirannya mungkin terasa senyap, tetapi dengan ini sebenarnya ia mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Ya, semua rumah ibadat penuh, karena semuanya ingin mengenal Tuhan yang satu itu. Ya,
Sekali lagi, kalau kita mendekat dengan Tuhan, kita baru sadar dan rasakan bahwa kita adalah berkat bagi diri kita dan sesama. Dan Tuhan itu yang disembah oleh semua orang itu adalah satu, walaupun namanya berbeda-beda. Mengapa? Karena Dia memberikan hujan, panas yang sama, baik bagi orang yang baik dan yang jahat. Memberikan semuanya. Dan pandemi ini kan tidak kenal mau baik jahat, itu kan semuanya pakai masker. Nah, ya kan? Jadi Tuhan ini ingin mengatakan, ya, orang yang baik dan orang yang jahat itu, ya kan, tetap bersama, tetapi nanti pada masa, ya, akan dipisahkan. Yang baik di sebelah kanan, yang kiri di sebelah untuk yang jahat, ya kan. Gandum akan disimpan, ilalang akan dibakar. Nah, itu masa-masa yang memang harus kita pahami. Kita diajak untuk menyadari kerahmat Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Puji Tuhan, pada masa pandemi ini ada yang bertambah cucu, ada yang bertambah anak, ya kan? Ada yang bertambah keluarga karena kelahiran ponaan, kelahiran cucu, kelahiran anak dari keluarga yang lain. Ada juga yang harus kehilangan keluarga. Ya, semua tetap kita syukuri. Mati atau hidup adalah keuntungan bagi kita karena kita adalah milik Kristus. Itu kata Santo Paulus. Mari kita memulai pendalaman kitab suci kita dengan lagu pembukaan. Hendaklah kita wartakan sabdanya bagi dunia. Awan gelap dilenyapkan dan dosa pun dihapuskan. Sabda Allah penuh rahmat, menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat diantar kepada Yesus. Yang berduka dihiburkan, hati gundah diberi senang, dan yang lemah dikuatkan, diberi iman dan harapan. Sabda Allah penuh rahmat, menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat diantar kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami bersama perikop dari kitab Hosea, bab 11 ayat 1 sampai 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan
yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, aku tidak datang untuk menghanguskan. Ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena Engkau menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadangkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh kerahiman. Bukalah hati kami agar kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami dengan ikatan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat membalas kasih-Mu itu dengan saling menolong di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendalami kitab suci, kitab Hosea, bab 11, ayat 1-11. Bagi yang tidak memiliki teks, silakan dapat membuka kitab sucinya. Kitab Hosea, bab 11, ayat 1-11. Seperti biasa, ayat ganjil akan dibaca oleh kaum lelaki, ayat genap oleh kaum perempuan. Marilah kita mulai. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuku dari tulang rahang mereka. Aku memupuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa.
Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami teks yang sudah kita baca. Ada pertanyaan penuntun untuk kita mampu menjawab itu, dan memang sudah disediakan oleh lingkungan Santo Rupinus. Terima kasih untuk Ketua Lingkungan dan pengurus yang sudah menyiapkan itu, dan mohon untuk teks ini tetap disimpan dengan baik. Pada suatu masanya tetap akan selalu berguna dalam kehidupan kita. Baik, pertanyaan penuntun pertama, apa sapaan Tuhan bagi orang Israel? Kita bisa melihat ayat 1, 3, dan 9. Kita kembali akan membaca ayat 1, 3, dan 9 bersama-sama. Mari kita mulai. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim bersalam dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghapuskan. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan? Jawabannya kita bisa melihat ayat 2, dan mari kita membaca bersama-sama. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Itulah jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel? Jawabannya ada 4 ayat. Lihat ayat 3, ayat 4, ayat 8, dan ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itulah jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya pertanyaan keempat. Mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap orang Israel? Jawabannya kita bisa dilihat di ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu,
dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itulah jawaban pertanyaan nomor 4. Selanjutnya pertanyaan kelima. Apa tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik kepadanya? Kita bisa membaca di ayat 10 dan 11. Mari kita membaca bersama-sama. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah pendalaman teks yang nanti akan menjadi pegangan hidup kita dalam mendalami kitab Hosea yang sudah kita baca. Kitab Hosea ini menggambarkan cinta Tuhan yang luar biasa. Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ini menuntun kita untuk memahami siapakah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penjelasan teks yang ada atau yang sudah kita terima. Yang pertama, Tuhan menyebut orang Israel sebagai anaknya. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Jadi Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Sebelumnya kita tahu anak-anak Tuhan itu adalah para malaikat. Tetapi dalam perjanjian lama, anak-anak Tuhan itu adalah Israel. Dan anak-anak Tuhan setelah perjanjian baru itu adalah kita. Itulah makna baptisan yang kita terima. Ia mengasuh mereka dengan penuh kasih. Ia mengajak mereka berjalan, mengangkat mereka ketika jatuh, dan menyembuhkan mereka. Itulah tugas atau cinta Tuhan yang penuh kasih kepada umat manusia. Tuhan bahkan membungkuk ketika memberi mereka makan. Bagaimana Tuhan harus membungkuk? Itu yang dilakukan, merendahkan diri menjadi manusia. Tuhan bahkan membungkuk ketika memberi mereka makan. Semuanya ini dilakukan Tuhan terutama dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi luar biasa sekali bagaimana Tuhan harus merendahkan dirinya. Tuhan menjadi seorang bapa yang amat mengasihi anaknya. Dan inilah yang menyebabkan orang Israel harusnya menyebut Tuhan itu Bapa yang diajarkan Yesus Kristus. Tetapi mereka menolak ajaran ini. Bahkan ingin merajam Yesus. Sebenarnya Allah ingin menggambarkan bahwa Dia itu Bapa. Dan yang menerima tawaran bahwa Allah itu Bapa adalah orang Kristen atau orang Kristiani, orang Katolik. Makanya kita boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Yang kedua, tindakan Tuhan yang memelihara orang Israel ini tidak ditanggapi dengan baik oleh mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini memang tidak ditanggapi baik. Kasih Allah itu kadang kita tanggapi dengan sinisme. Kasih Allah itu kita tanggapi justru dengan kejahatan kita. Kasih Allah kita tanggapi mungkin dengan kekesalan kita. Sehingga korbannya itu adalah orang terdekat kita. Istri, suami, anak-anak, cucu, ya, keponakan, keluarga. Karena menjadi korban kita. Saya sudah beberapa malam ini menyaksikan sharing dari orang yang hidup di penjara di seluruh dunia. Dari penjara yang paling kumuh sampai penjara yang paling mewah. Tetapi apalah artinya penjara kumuh dan mewah? Sama, kebebasan itu tidak ada. Dan bahkan bisa jualan di penjara itu untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Mengapa? Ya. Dan semua yang diwawancara itu menyesal melakukan kejahatan. Membayangkan korban. Ya, penyesalannya itu begitu dalam. Ya. Jadi itu yang disesalkan mereka. Maka mereka butuh terapi. Ya kan? Terapi.
Jadi kalau di Jerman itu diterapi mereka. Jadi terapinya itu datang dari terapis, pekerja sosial, dari psikolog, dan uniknya terapinya itu datang dari petugas sipir itu. Lalu terapinya sesama narapidana untuk menerapi mereka. Rupanya kalau orang tidak memiliki perasaan, ya perasaannya sudah tersakiti dan hilang perasaannya, itu bisa menjadi pembunuh yang kejam. Karena dia tidak akan merasakan kesakitan dan kesedihan itu. Dan ada satu yang mengatakan dia selalu menyendiri bahwa dia sudah disiksa dari anak-anak. Dari kecil diperlakukan kasar, dari kecil diperlakukan sebagai budak, ya. Dan dia menyendiri, takut dengan keramaian. Jadi masing-masing punya luka-luka batin. Nah, ini ada juga yang merasa sudah tua karena dia di penjara cukup lama, sehingga dia keluar tuh untuk apa lagi gitu. Dia bingung pakai internet, dia bingung nonton TikTok, dia bingung. Jadi karena dia udah cukup lama di penjara, dia masih betah di penjara itu. Jadi gayanya seperti preman, padahal usia sudah 60 lebih. Jadi ada juga yang tidak mau, ada juga yang bolak-balik. Karena keluarganya rupanya di penjara katanya. Karena keluarga di luar tidak menerima. Dan ini yang ditanggapi oleh orang Israel. Merasa dirinya sudah enak menjadi budak di tanah Mesir. Lalu ketika dibebaskan Tuhan, mereka bersungut-sungut. Meminta suatu tanda yang luar biasa. Dikasih makan mana dari surga, dikasih daging, tetap juga bersungut-sungut. Ya kan? Dikasih tiang awan supaya teduh. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke sana itu memang padang gurun. Mana ada payung, mana ada hujan. Kalau namanya padang gurun, ya, siang hari sangat panas, malam hari sangat dingin. Ya. Itu uniknya di padang gurun. Dan memang mereka, ya, karena sekarang sudah enak, ya. Kalau hujan mereka bencana. Kata kawan saya yang ke sana waktu mereka berangkat ke Israel itu hujan. Jadi bencana. Ya, rumahnya rubuh karena memang dari tanah liat. Habis pasir tuh. Itu bencana bagi mereka kalau hujan. Nah, itu unik kalau di padang gurun atau di daerah-daerah padang itu. Ya, memang tidak ada yang tumbuh di situ. Ya, 40 tahun berjalan di situ, bayangkan ya. Ya, kalau dari Mesir ke Israel atau Yerusalem itu sebenarnya tidak jauh. Ya, sehari perjalanan lah kalau pakai mobil ya. Karena memang harus melewati Mesir. Ya. Tetapi ya, dengan pesawat lebih cepat. Ya kan? Tetapi kalau dulu berjalan kaki bisa 40 tahun itu bayangkan lah. Mutar-mutar situ. Karena memang padang pasir, bagaimana kompas tidak ada. Kita jadi hutan tuh kadang bisa sesat kan. Ya. Kita jadi yang sudah biasa ke rumah orang, mungkin 2 tahun lalu rajin ke rumahnya, habis pandemi bisa lupa, bisa sesat. Ya. Udah biasa ke rumahnya tiap tahun pun saya kesalah. Kayak rumah kawan saya di Tanjung Raya. Selalu saya masuk ke gang yang salah tuh. Ya kan? Saya selalu cerita, kok selalu salah saya masuk rumah bapak nih. Ya apalagi kalau di padang gurun, tidak ada alamat. Ya. Sekarang enak Google Map ya. Tapi kalau Google Map di padang gurun mau kemana gitu ngikut itu. Ya. Jadi jangan heran kalau orang sampai tersesat di padang gurun, ya tetap akan mati. Ya, kehausan dan kekeringan. Malam kedinginan. Dan tidak ayal pastilah itu akan membuat banyak godaan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Israel adalah anak yang tidak setia. Langsung ya, konotasinya seperti itu. Mereka membelakangi Tuhan dan pergi kepada Baal. Baal itu berarti tuan atau suami. Nah, jadi arti Baal itu ada dua, tuan atau suami. Jadi ketika kita ya lalu mau melakukan yang namanya
Perzinahan, berarti kita kan bersuamikan perzinahan itu. Atau kita menyembah berhala, berarti kita menganggap berhala itu Tuhan kita. Mencari Baal berarti mencari Tuhan yang baru. Namun Tuhan yang baru itu tidak menjamin keberlangsungan hidup orang Israel. Sehingga mereka terancam kembali lagi ke penindasan di Mesir atau ditumpas oleh musuh lain yakni bangsa Asyur. Nah, ini pada zaman Hosea ini mereka ya harus ditumpas kembali oleh bangsa Asyur yang mereka sebenarnya mereka ditakuti bangsa Asyur sebenarnya karena mereka anak-anak Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah tidak mau menjadi anak-anak Tuhan, bangsa Asyur menumpasnya. Dan ini konsekuensi kita sebagai orang yang mendapat berkat. Ketika kita melepas berkat itu, kita menjadi kutukan dan kita menjadi sesuatu yang membuat orang lain membinasakan kita. Dengan meninggalkan Tuhan yang memelihara mereka dengan penuh kasih sayang, orang Israel sama saja berjalan menuju kebinasaan. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita meninggalkan Yesus, kita berjalan pada jalan kebinasaan. Meskipun demikian, Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa Ia bukanlah manusia. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Tapi manusia itu diciptakan dari gambar Tuhan, atau secitra dengan Tuhan. Kesetiaannya kepada umat tidak bergantung pada tingkah laku atau balasan dari umatnya. Jadi kesetiaan Tuhan itu tetap abadi selamanya. Kita yang tidak setia. Ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih. Kasih setia, belas kasihan dan kemurahan hatinya jauh melebihi kemarahannya. Karena itu ia tidak akan melaksanakan murkanya sekalipun umat Israel mendurhakainya. Kan ada istilah, tidak ada mantan bapak, yang ada mantan suami, mantan istri, mantan mama kan tidak ada. Ya kan? Sejahat apapun mama bapak kita, ya pasti itu bapak kita, mama kita. Sekejam apapun kan. Jadi dalam penjara itu juga ada suatu kesaksiannya. Dia pembuat tato, anak orang kaya. Dia berselisih dengan bapaknya, lalu ditembak kepala bapaknya. Jadi dia menato kepala itu dengan tato, lalu ada simbol darah. Dan dia menyesal. Padahal dia anak orang kaya. Akibat bapaknya itu kasar dan keras kepadanya. Keinginan bapaknya begini, dia bantah. Begini, dia bantah. Akhirnya dia mengambil pistol bapaknya untuk menghabisi bapaknya. Tetapi dia di penjara merasa sangat menyesal. Harusnya tidak seperti itu. Nah, penyesalannya terlambat. Tetapi ya pertobatannya ya. Akhirnya dia menjadi pembuat tato. Ya, dihukum 20 tahun di dalam penjara itu. Nah, ada juga yang terlibat perkelahian dengan kawannya. Ya kan, merokok. Tidak tahu tiba-tiba tersinggung, ambil pisau. Dihabisi kawannya, gara-gara hanya tersinggung saja. Jadi persoalan-persoalan kecil itu bisa menjadi besar ketika tidak dikelola dengan kebaikan. Kalau dikelola dengan kejahatan, kacau. Ya, seperti peristiwa yang kita dengar kemarin, sudah dikasih kebaikan, numpang tanah orang, ya kan, berselisih paham. Yang bersangkutan pamit dengan anaknya mau menyelesaikan tanahnya. Ya tiba-tiba ya tidak persis sih mungkin ya, belum nggak turun dari motor sudah langsung dihabisi dan sebagainya, dan ujung-ujung kan karena nilas titik rusak susu sebelahnya. Ini yang minjamkan tanah malah dihabisi. Karena lucu kan, orang yang berutang, orang yang memberikan utangan itu yang dihabisi kan. Ini terkadang aneh. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Harusnya kan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ini sering terjadi. Mungkin bisa berefleksi di situ. Orang yang baik kepada kita gara-gara kita hanya ditegurnya, ya kan? Wah, dendamnya seumur hidup. Padahal kita hanya ditegurnya untuk misalnya mohon maaf. Kalau kita ini kan mudah tersinggung waktu remaja kan, waktu anak muda. Jangan pacaran dengan dia, nanti masa depanmu. Wah, kita mulai marah dengan bibi kita, paman kita, pak tua kita, mak tua kita ya, atau orang tua kita. Lalulah stres, tak mau kawin.
padahal hanya dinasihati. Nah, ini sering terjadi. Dan mungkin itu refleksi bagi kita, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih, kasih setia, belas kasih dan kemurahan hatinya jauh melebihi kemarahannya. Karena itu ia tidak akan melaksanakan murkanya sekalipun umat Israel mendurhakai. Jadi walaupun apa yang terjadi, ya, kita mendurhakai Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita dan memanggil kita seperti Bapa. Semerah apapun dosa kita, ya kan, sejahat apapun kita, ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita akan dirubah kembali menjadi suci dan kudus. Nah, dengan rahmat pengampunan dan pertobatan. Jadi itu yang harus menjadi pegangan kita, terutama di masa pandemi ini. Untuk mengembalikan anak durhaka menjadi anaknya yang terkasih, Tuhan memakai cara lain. Ia mengaum seperti singa, memberikan peringatan keras sehingga mereka semua menjadi gemetar dan kembali kepadanya. Jadi ketika orang itu tidak aktif di lingkungan atau tidak aktif di apa ya, atau bahkan tidak melapor lingkungan, barulah dia terasa, mohon maaf misalnya, terasa ketika kedukaan. Betapa pentingnya lingkungan, betapa pentingnya tetangga, betapa pentingnya relasi bersama. Ya. Betapa pentingnya paguyuban, ya, betapa pentingnya saudara-saudara yang ada di dekat, kan gitu. Biasanya kan kalau mungkin sukses orang itu kan makin ya sibuk lah. Tapi ketika dia sudah tidak lagi berada di posisi yang strategis, sudah pensiun, baru dia merasakan. Saya ingat seorang bapak ya, dia baru menginjakkan kaki di BMJ itu